Ini adalah uptrend dan ini adalah downtrend. Ketika belajar tentang trading, pasti ini yang digunakan untuk menjelaskan tentang tren. Tapi prakteknya, kalau kita trading, yang terlihat pada market akan seperti ini. Pertanyaannya, tren apa ini? Pada case kali ini, kita bisa melihat bahwa di sini adalah downtrend. Kemudian di sini uptrend. Di sini sideways, kemudian di sini uptrend. Dari dua contoh tersebut, kita menyadari bahwa lebih mudah menentukan tren ketika bentuk dari chart seperti apa. Seperti bagian atas atau bagian bawah. Pasti jawaban kalian adalah chart bagian atas. Kenapa? Karena informasinya sedikit dan lebih simpel. Tapi kenyataannya adalah ketika kita trading, kita tidak akan menemukan contoh tren seperti di atas. Yang kita lihat adalah contoh seperti di bawah, yang tidak simpel dan banyak sekali informasi yang perlu diperhatikan. Sedangkan dalam penentuan tren kita tidak boleh salah. Karena apa? Karena tren adalah teman kita. Tapi jika kita mengerti, ketika kita tidak mengerti tren itu apa dan salah menentukan tren, maka tren akan menjadi musuh kita. Lalu bagaimana cara agar mudah atau tidak salah dalam menentukan tren? Sebelum melanjutkan, klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian masih kesulitan dalam menentukan tren. Balik lagi, kita melihat chart seperti ini. Sekarang, dengan chart yang sama, kita ganti dengan Heikin Ashi. Di sini kita bisa melihat downtrend, kemudian di sini adalah hijau merah, berarti kita bisa asumsikan di sini ada sideways sedikit, kemudian di sini downtrend, uptrend, di sini kemudian ada sideways, kemudian di sini uptrend. Ini akan jauh lebih mudah. Sekarang kita bandingkan. Kita fokus ke bagian yang ini. Ya di sini kita bisa melihat bahwa di sini sideways, sama-sama sideways, tapi jauh lebih mudah yang bawah karena tidak ada gangguan sama sekali. Sedangkan yang atas sideways, tapi kita perlu melihat di sini ada merah, tapi hijau lagi, kemudian merah. Ketika turun di sini ada hijau lagi sedikit seperti itu. Ketika naik di sini ada merah lagi sedikit. Sedangkan ketika kita melihat Heikin Ashi di sini clear ya, naik turun. Jadi kita bisa lebih cepat dan lebih jelas ketika kita menggunakan Heikin Ashi. Alasan lain kenapa Heikin Ashi bisa mempermudah kita dalam trading adalah bisa menghilangkan bias yang terjadi pada market saat analisa. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita bisa melihat market sedang naik. Sampai di satu titik terdapat gap up. Dan ada candle bearish besar yang memiliki banyak momentum dan juga memakan 3 bullish candle sebelumnya. Di sini kita bisa mengartikan bahwa terjadi tekanan yang besar dari seller dan berpeluang untuk turun. Sekarang mari kita ganti dengan Heikin Ashi. Ketika kita melihat dan membandingkannya, di titik yang sama, candle merah yang tadi itu berubah menjadi candle warna hijau. Mengapa? Karena terjadi gap up. Gap up itu menandakan bahwa kalau kita misalkan masukkan jaraknya gap up itu bisa aja jadi bukan momentum, tapi jadi ekor. Seperti itu. Dan tidak menunjukkan adanya tekanan dari seller yang tinggi ketika kita menggunakan Heikin Ashi. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi, kita bisa menyimpulkan alasan-alasan kenapa kita bisa menggunakan Heikin Ashi. Yang pertama, dalam mengidentifikasi tren jauh lebih mudah dan lebih cepat. Dan yang kedua adalah kita dapat menghindari salah interpretasi atau analisa pada candle yang sedang terjadi pada market. Nah, setelah kita paham alasan-alasannya, kita juga harus mengetahui tipe-tipe candle Heikin Ashi. Terdapat ada 3 tipe. Yang pertama adalah candle bullish yang berwarna hijau dan tanpa ekor di bawah. Jadi ekornya cuma ada di atas. Yang kedua adalah candle bearish yang berwarna merah tanpa ekor di atas. Dan yang ketiga adalah candle indecision, berwarna hijau atau merah dengan 2 ekor di atas dan di bawah. Mari kita lihat contoh penerapannya. Di sini kita bisa melihat candle sedang naik. Kemudian ada satu candle indecision warna hijau. Kemudian indecision merah ada 2. Kemudian ada bullish lagi candle. Setelah itu Heikin Ashi akan naik jauh. Lalu kita lihat contoh yang kedua. Di sini candle sedang naik, kemudian tiba-tiba muncul candle indecision.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada candle merah 1, bearish, lalu market turun. Nah, setelah kita mengetahui candle-candle tersebut, kita juga bisa menggunakan setup trading yang sangat simpel menggunakan Heikin Ashi, yaitu breakout dan retest. Time frame yang biasa bagus untuk setup ini yaitu menggunakan time frame daily, weekly, dan monthly. Mari kita lihat contohnya. Di sini kita bisa melihat emiten Apple dengan time frame weekly. Kita bisa melihat di sini harga naik, kemudian indecision, kemudian dia turun. Di sini berarti kan ada terbentuk resistance ya. Kemudian dia naik lagi, turun, kemudian naik, kemudian tembus satu candle hijau ini terhadap resistance. Di sini kita bisa buka posisi buy dengan stop loss di bawah. Kemudian take profit bisa menggunakan risk reward 1/2 atau 1/3. Kemudian terkena TP. Lalu muncul banyak candle indecision lagi. Kemudian turun. Di sini mengenai titik resistance yang tadi. Resistance berubah menjadi support. Setelah itu kita tunggu candle warna hijau muncul. Setelah beberapa candle indecision, kemudian muncul satu candle hijau. Di sini kita bisa buka posisi, stop loss di bawah, TP bisa menggunakan 1/2 atau 1/3 atau di titik tertinggi yang tadi. Kemudian kita bisa melihat harga naik terkena TP. Kemudian kita mengambil contoh untuk setup sell. Kita menggunakan Shopify pada time frame weekly. Di sini kita bisa melihat ada beberapa area support. Ada 1, 2, dan 3. Kita tunggu harga bergerak menembus support. Ketika harga bergerak menembus support dengan candle warna merah di sini, bearish, kita bisa buka posisi sell dengan stop loss di atas support pertama dan TP di support kedua dan ketiga, TP1 dan TP2. Kemudian harga mengenai TP1 tapi tembus lagi, kita bisa buka posisi lagi. Kemudian harga tembus lagi support 3, kita bisa tambah posisi lagi. Kita bisa melihat di sini harga turun terus ke bawah. Kemudian untuk setup ini bukan berarti selalu berhasil ya. Kita ambil contoh ini setup yang gagal. Kita bisa lihat di sini pada chart Apple di time frame weekly, kita bisa melihat di sini terdapat area SNR. Nah, kita tunggu harga tembus ke bawah area SNR. Tembus, ada satu candle tembus. Kita pasti buka posisi sell. Nah, tapi faktanya ketika kita melihat di sini harga berbalik arah mengenai stop loss kita. Oleh karena itu stop loss harus selalu dipasang karena ada kondisi-kondisi di mana tidak sesuai breakout-nya. Nah, Heikin Ashi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Memang bagi yang sudah terbiasa menggunakan candlestick Japanese, maka Heikin Ashi ini akan membingungkan. Tapi tetap bisa membantu digunakan untuk memastikan tren dengan cepat. Tapi bagi kalian yang baru mulai belajar trading, ini akan sangat memudahkan karena belum terbiasa dengan candlestick Japanese. Terima kasih.